everyone, welcome to my video. Di video kali ini aku mau storytelling novel 7 Prajurit Bapak karya Wulan Nur Amalia dari penerbit Media Kita. Novel ini terdiri dari 440 halaman dan yang aku punya ini cetakan ke-11 tahun 2023. Biasanya kalau udah cetakan kesekian kali tuh ceritanya bakalan bagus ya guys ya. Penasaran nggak kira-kira ceritanya tuh beneran bagus atau nggak? Tonton video aku sampai selesai ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke storytellingnya. Novel ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari seorang bapak bernama Cahyo yang merupakan pensiunan TNI Angkatan Darat yang memiliki 7 orang putra. Anak pertama bernama Dava yang masuk ke AKMI dan menjadi seorang pelaut. Kemudian anak yang kedua bernama Randy yang kuliah di jurusan ekonomi dan telah bekerja di kantor. Kemudian anak ketiga bernama Raga yang masuk akademi kepolisian. Anak keempat yang merupakan penengah sekaligus tokoh utama di dalam novel ini bernama Yoga yang memiliki cita-cita sebagai penulis. Kemudian anak kelima bernama Iqbal yang sekolah di keperawatan. Dan anak keenam dan juga anak ketujuh yaitu Rai dan Putra yang masih duduk di bangku SMA. Bapak ingin salah satu anaknya tuh meneruskannya menjadi tentara dan harapan bapak tuh tinggal di Putra sama Rai karena anak-anak yang lainnya kan udah mengejar mimpinya masing-masing. Setelah bapak pensiun, bapak mempunyai usaha toko kelontong dan mama juga memiliki usaha warung bakso. Bapak merupakan sosok panutan bagi anak-anaknya dan aku tuh juga suka sama nasihat-nasihat yang bapak lontarkan di dalam novel ini. Aku juga meng-highlight salah satu nasihat dari bapak yang ada di halaman 42. Bapak tuh bilang kayak gini, "Abang kalau direndahin sama orang gak usah dilawan, karena sudah jelas sebenarnya orang itulah yang lebih rendah dari abang." Relate banget sih. Awalnya keadaan keluarga Cahyo itu baik-baik saja sampai suatu hari Raga dituduh meniduri anak gadis dari seorang bernama Rasnoto. Rasnoto adalah teman seangkatannya Bapak ketika di militer dulu. Dulu Bapak pernah memergoki Rasnoto menerima suap dari seorang pengedar ganja. Kemudian Bapak melapor kepada atasannya sehingga Rasnoto dilepas dari jabatannya secara tidak terhormat. Rasnoto beralibi bahwa saat itu istrinya tengah sakit kanker dan dia butuh biaya untuk pengobatan istrinya. Setelah dilepas dari jabatannya, Rasnoto tidak memiliki penghasilan lagi sehingga istrinya akhirnya meninggal. Dan sejak saat itu Rasnoto tuh dendam terhadap Bapak. Esoknya Bapak mencari bukti tentang masalah yang menjerat Raga dan menyelesaikan masalahnya secara baik-baik karena Raga terbukti tidak bersalah. Tetapi masalahnya tuh nggak berhenti sampai di situ aja guys. Bapak kemudian menjadi korban tabrak lari dan ketika Raga mencari bukti lewat CCTV di TKP, pelaku dari tabrak lari tersebut adalah Rasnoto. Setelah kecelakaan tersebut, Bapak tuh diketahui telah mengidap penyakit radang paru-paru selama 2 tahun. Karena benturan di dada saat kecelakaan, kondisi Bapak tuh semakin memburuk. Bapak sempat sadar, kemudian Bapak tuh menasihati putranya satu persatu, tapi kemudian setelah itu Bapak menghembuskan nafasnya untuk yang terakhir. So sad. Tapi masalahnya juga belum selesai sampai di sini aja guys. Jadi Yoga, si anak tengah, itu memiliki pacar bernama Lia yang sudah dia kenal selama 2 tahun. Lia adalah satu-satunya orang yang mendukung mimpinya Yoga sebagai penulis di saat keluarga Yoga itu semua meremehkan mimpinya Yoga. Namun takdir seolah mempermainkan Yoga ketika Yoga mengetahui bahwa Lia adalah keponakan dari Rasnoto, which is Rasnoto ini tuh adik iparnya ayahnya Lia, jadi istrinya Rasnoto itu adik kandungnya papahnya Lia. Dan baru-baru ini Rasnoto tuh menghasut ayahnya Lia agar ikut serta membalas dendam kepada keluarga Cahyo atas kematian istrinya. Ayahnya Lia tuh sempat memutus hubungan dengan Rasnoto karena setelah Rasnoto
dilepas jabatan dari tentara, Rasnoto tuh menjadi penipu. Bahkan dia tuh dengan teganya menjual anaknya sendiri. Ayahnya Lia sendiri tuh berprofesi sebagai rentenir, dan Lia tuh sebenarnya malu dengan profesi ayahnya. Lia malu dengan kondisi keluarganya yang berbanding terbalik dengan keluarga Yoga yang terhormat. Awalnya Yoga tuh menyembunyikan hal mengenai ayah Lia dari keluarganya. Namun setelah hal tersebut diketahui oleh seluruh anggota keluarganya, abang-abangnya Yoga itu melarang Yoga untuk dekat dengan Lia lagi. Namun karena rasa cinta Yoga yang begitu besar terhadap Lia, Yoga tuh dijebak sama ayahnya Lia sampai adiknya Putra tuh dicelakai oleh ayahnya Lia. Putra mengalami trauma sumsum tulang belakang gara-gara punggungnya ditusuk oleh pecahan botol, dan karena hal tersebut fungsi sarafnya Putra tuh agak terganggu dan Putra tidak bisa menggerakkan otot-otot kakinya, jadi kayak lumpuh sementara gitu loh. Padahal Putra ini tuh punya keinginan untuk melanjutkan atau mewujudkan harapan bapaknya menjadi tentara. Karena kan keluarga besarnya Pak Cahyo itu punya tradisi setiap anak laki-laki tuh harus jadi tentara. Dan karena anak-anaknya Pak Cahyo ini belum ada yang jadi tentara, mereka tuh sering dicibir dan direndahkan oleh saudara-saudara lainnya. Padahal menurutku juga profesi dari anak-anaknya Pak Cahyo tuh udah hebat-hebat loh. Dava itu seorang pelaut, kemudian Raga seorang polisi, dan Iqbal juga calon perawat, ya kan? Masalah lain muncul ketika Yoga suatu hari mendapatkan notifikasi dari seseorang yang mengajaknya bekerja sama untuk self-publishing novelnya. Yoga kemudian meminjam uang kepada Dava senilai 1,5 juta. 2 minggu berlalu setelah Yoga mengirim uang tersebut, orang yang mengajak bekerja sama itu nggak bisa dihubungi dan ternyata Yoga ditipu. Karena hal tersebut, abang-abangnya Yoga tuh kembali memarahi dan mencibir Yoga dengan mimpinya itu, dan Yoga tuh merasa kecewa kepada keluarganya yang gak pernah mendukung mimpinya. Kemudian dengan kegigihannya, Yoga tuh mengikuti salah satu event yang diadakan oleh salah satu penerbit, dan naskah Yoga itu berhasil terpilih untuk segera diterbitkan. Saking senangnya Yoga setelah dia tanda tangan kontrak dengan penerbit, Yoga itu pergi keluar untuk menemui Giselle, juniornya dia di kampus, sekaligus orang yang ngebantu Yoga buat memperbaiki naskahnya. Di sisi lain, Raga itu pulang ke rumah dengan panik dan mengabarkan bahwa Rasnoto itu keluar dari penjara baru aja. Insiden yang menimpa Pak Cahyo kembali terulang ketika Yoga yang akan menyeberang ditabrak oleh Rasnoto hingga Yoga mengalami pendarahan di otak. Beberapa hari berlalu, kondisi Yoga itu tidak menunjukkan perkembangan, malah Yoga itu dinyatakan mati otak. Di akhir cerita, novel Yoga akhirnya berhasil diterbitkan, namun Yoga belum sempat memegang novel karyanya karena dia sudah keburu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah Yoga meninggal, penulis itu masih tetap melanjutkan cerita di novel ini. Mungkin sekitar ada 3 bab atau lebih, kurang lebihnya 3 bab ya. Jadi penulis tuh nggak maksain si Yoganya itu kembali hidup lagi, nggak maksain si tokoh utamanya tuh hidup lagi. Kalau misalnya kita ketemu di novel lain kan, biasanya kalau tokoh utama dibikin meninggoy, nanti ada suatu keajaiban terus si tokoh utama hidup lagi gitu kan. Kalau di novel ini enggak, tapi menurut aku juga agak sedikit kepanjangan. Sebenarnya dikasih epilog aja tentang kelanjutan keluarga Yoga setelah kepergian Yoga itu udah oke banget sih. Emosi aku tuh dibikin naik turun ketika baca novel ini karena gemes banget sama keluarga Rasnoto yang jahat banget. Aku tuh suka sama tokoh bapak dan juga keluarganya Pak Cahyo yang memang kekeluargaannya tuh erat banget. So far aku suka banget sama alur cerita dari novel ini karena banyak moral value juga yang bisa diambil dari cerita di novel ini.
Dan kalau misalnya aku melewatkan poin penting yang ada di dalam novel ini, komen di bawah aja ya guys ya. Dan mungkin sampai di sini dulu video storytelling aku tentang novel ini. Kalian pengen aku storytelling novel apa lagi? Komen di bawah ya. Dan mungkin sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye-bye.